Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istaslama lahul aqiluna al-arifun wa naza'ahul ghafiluna al-jahilun wa hum 'anillahi mub'adun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mubdi'ul kaun wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul jawharul maknun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirril makhzun wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin la yanfa'u fihi malu wa la banun. Amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan taufik hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita malam ini kembali berkumpul bertemu muka di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah wa habibihi wa sabihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-hikmatul hadiyata asyrata ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-111 dari Al-Hikamil Ataiyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, al-ghafilu idza asbaha nazara madza yaf'al wal 'aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Yang artinya, bermula orang yang ghafil, orang yang lalai, apabila berpagi-pagi dia berpikir apa yang dia lakukan pada hari ini, apa yang dia perbuat pada hari ini. Sedangkan orang yang berakal, dia berpikir apa yang Allah perbuat dengannya pada hari ini. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-111. Al-ghafil itu adalah huwal jahil billah. Orang yang lalai yang dimaksud di sini orang yang jahil dengan Allah. Orang yang tidak tahu tentang Allah. Orang yang tidak mengerti tentang Allah. Nah, orang yang jahil ini idza asbaha nazara madza yaf'alu bi nafsihi. Bila dia berpagi-pagi, dia berpikir, dia merenung apa yang dia bisa lakukan pada hari ini. Ini orang yang jahil. Apa yang dia rencanakan pada hari ini, apa yang dia perbuat pada hari ini. Fayudabbiru syu'unahu wa hawaijah, maka dia merancanglah perkara-perkaranya dan hajat-hajatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang jahil dengan Allah itu dia berpikir apa yang bisa aku lakukan pada hari ini, apa yang bisa aku perbuat hari ini. Lalu dia merancang perkara-perkaranya, dia merancang apa-apa yang diperlukannya,
Dia merancang kemana dia akan berjalan pada hari ini. Dia merancang menemui siapa dia pada hari ini. Nah, itu orang jahil. Fa'idza wajadaha muwafiqatan litadbirih fariha binafsih. Apabila dia menemuinya sesuai dengan rancangannya, maka dia gembira dengan dirinya. Apabila hari itu sesuai dengan apa yang dia rancang, sesuai dengan apa yang dia program, maka dia gembira dengan dirinya. Fariha binafsi. Wa idza wajadaha khilafah, bila dia temui perkara-perkara yang dirancangnya itu tidak sesuai, perkara yang dipikirkannya itu ternyata tidak terjadi, nah, ghadiba, dia marah, wasakhita, dia murka, wahazina, dia sedih. Fala jarama anistahaqqa tarda wal bu'da minallahi ta'ala, maka pastilah ini orang berhak untuk diusir dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah orang yang jahil. Dia merasa punya kekuatan untuk memperbuat sesuatu. Dia merasa punya kepandaian untuk merancang sesuatu. Dia merasa punya kemampuan. Lalu apabila tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia kecewa, dia sedih, dan dia bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini gara-gara ini, itu gara-gara itu, ini. Nah, itulah orang yang tidak paham dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang umumnya berlaku bagi kita. Ini umumnya yang terjadi pada diri kita. Dalam hal merencanakan apa-apa, dalam hal memprogram apa-apa, kita semata-mata mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepandaian kita. Nah, sehingga kalau terjadi hasilnya sesuai, kita gembira, kita berpesta ria. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai, sedih, kecewa, stres, dan lain-lainnya. Nah, ini kebanyakan di antara kita karena kita belum paham, kita belum tahu, mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila demikian halnya, kita diusir, kita dijauhkan dari hadrat Allah. Itulah penyebabnya kita malas beribadah. Itulah akibatnya kita tidak bisa hadir hati dalam berzikir. Itulah sebabnya kita tidak bisa khusyuk dalam sembahyang. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghayati makna-makna Al-Quran. Sebabnya itu karena kita sudah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal aqil huwal arif billah. Adapun orang yang berakal. Arti berakal di sini orang yang mengenali Allah. Idza asbaha yanzuru madza yaf'alullah bih. Bila berpagi-pagi dia merenung, dia berpikir apa-apa yang akan diperbuat Allah dengannya pada hari ini. Nah, ini orang yang ma'rifat dengan Allah. Dia berpikir apa yang akan diperbuat Allah pada diriku ini. Sebaliknya tadi orang jahil, apa yang aku lakukan hari ini. Nah, orang yang ma'rifat, apa yang akan dilakukan Allah padaku hari ini. Fa idza sadafa minallahi niqmatan sabara wa radiya wa hassana dhanna bih. Apabila orang yang ma'rifat ini menjumpai dari Allah nikmatan, nikmah,
sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, atau bala musibah bencana, dia sabar, dia ridha, dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sadafa minallah ni'matan, apabila dia membetuli dari Allah akan nikmat, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka ini muqarrabun, mereka ini didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang ma'rifat ini dia mulai pagi sudah berpikir apa yang akan diperbuat Allah padaku, apa yang akan dilakukan Allah padaku hari ini. Nah, sehingga bila dia menemui hal-hal yang tidak menyenangkan, dia sabar, dia ridha, dan dia berbaik sangka kepada Allah. Artinya dia meyakini bahwa ini ada tujuan baik dari Allah terhadap diriku, ada maksud baik dari Allah kepadaku. Bila dia diberi Allah nikmat, diberi Allah kesenangan, diberi Allah rezeki yang luas, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, syukur itu oleh para ulama dijelaskan al-qaulu, mengata alhamdulillah, wal i'tiraf bi annaha minallah, mengakui bahwa nikmat itu daripada Allah, wasarfuha fi ta'atillah, dan menggunakan nikmat itu di jalan Allah, itu syukur. Artinya orang yang mengerti tentang Allah, bila dia dapat nikmat, dia mengucap alhamdulillah, dia mengakui bahwa ini datang dari Allah, dan dia akan menggunakannya di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang ma'rifat dengan Allah. Bila dapat nikmat dia demikian. Nah, lain halnya orang-orang jahil. Kalau dapat nikmat dia berpuya-puya dengan nikmatnya, dia gembira dengan nikmat itu, karena ini merupakan hasil kerjanya, ini hasil jerih payahnya, hasil daripada rancangannya, dapat keuntungan yang besar, dia gembira, lalu dia berpuya-puya dengan nikmat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu kita sering melihat, bahkan mungkin diri kita masuk di dalamnya, bahwa kita tidak segan-segan menggunakan uang untuk kesenangan kita. Kita beli pakaian yang mahal, kita beli segala macam yang mahal untuk kesenangan hati kita, untuk kesenangan nafsu syahwat kita. Kita habiskan uang berpuluh-puluh bahkan ratusan juta hanya untuk kesenangan. Tapi giliran ibadah kepada Allah, giliran sedekah, giliran wakaf, giliran membantu orang miskin, giliran membantu orang-orang yang wajib dibantu, 1 juta pun sangat berarti, 500.000 pun sangat berat. Tapi kalau untuk berpuya-puya, seolah-olah duit tidak ada harganya baginya. Nah, ini perilaku orang-orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang larang, pakaian yang larang, mobil yang larang, kada ada urusannya, nyawani aja. Urusan orang kena minta wakaf, urusan kena orang minta bantuan orang garing, urusan silaturahmi, 500.000 itu berat. Nah, kenapa sebabnya demikian? Karena dia merasa bahwa duit ini duitnya hasil dari usahanya.
Buat apa aku membantu orang lain banyak-banyak? Nang cari aku, nang berusaha aku, ini duitku. Nah, ini orang yang jahil dengan Allah. Pikiran kan macam itu, duitku, nang cari aku, nang bapaluh liir aku juga. Sekahandak we, nu kana larang apakah? Nah, ini orang yang kada punya akhirat. Kada punya akhirat. Kan di akhirat dimintai tanggung jawab oleh Allah. Kemana nikmat yang diberi Allah sedemikian besar? Apakah kau gunakan untuk taat kepada Allah? Pasti ditanya oleh Allah yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum, mereka contoh bahwa mereka sangat sederhana dalam hidup mereka. Tetapi urusan mengeluarkan uang untuk jihad mereka habis-habisan. Nah, ini contoh orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf hidupnya sangat sederhana, tapi urusan berjihad fisabilillah berani mengeluarkan seluruh hartanya. Nah, sebaliknya orang yang jahil dengan Allah, urusan kesenangan duniawi habis-habisan, kada berhitung keluar duit. Urusan kebaikan, urusan taat 4-5 kali menghitung. Nah, itu dampak pengaruh dari jahil dengan Allah. Merasa duitku, nang berusaha aku, apa urusannya? Oleh karena itu para ulama al-hukama mengatakan annas fil kasbi maratib, bahwa manusia itu dalam berusaha bermacam-macam. Minhum mayyarar rizqa minal kasbi. Ada sebagian manusia yang menganggap bahwa rezeki itu didapatnya dari usahanya. Ini duitku dapat karena aku berusaha. Ini duitku ulihi karena aku berusaha. Nah, orang yang beriktikad demikian bahwa kafirun, dia kafir. Kafir itu. Orang yang mengetikatkan dalam hatinya, aku dapat duitnya karena usahaku. Apa yang menggeduhi aku? Jadinya usahaku tuh. Bahwa kafirun, dia kafir. Wa minhum may yarar rizqa minallah minal kasbi. Ada juga yang berpedoman, berkeyakinan bahwa duit yang ku dapat ini memang dari Allah, tapi aku juga nang berusaha. Jakanya aku kada berusaha, kada dapat duit. Bujurnya dari Allah. Nah, bahwa musyrik ini orang menyekutukan Allah. Ini menyekutukan Allah. Bujur duit dari Allah. Coba kamu yang berusaha, mau datang ke rumah duit. Nah, ini bahwa musyrikun, dia musyrik, menyekutukan Allah. Ini urusan i'tikad, urusan kekal dalam neraka. Jangan dianggap penting. Nah, bila kita masuk kelompok pertama, masuk kelompok kedua, iya ini orang-orang yang menghabiskan uang untuk berkesenangan dirinya, urusan ibadah kikir. Nang berusaha aku jarinya. Nah, itu. Jangan-jangan ada di antara kita nangka ini. Jangan-jangan ada di antara kita orang seperti ini. Pakaian 10 juta, maka ada masalah, inting aja. Artinya agama kada melarang kita berpakaian demikian, tapi urusan kebaikan lebih dari itu. Kebaikan lebih dari itu. Wa minhum may yara rizqa minallah wal kasba sababan wa anna Allah yaqdiru ay ya'tiyahu rizq bila sabab fa huwa mu'min. Orang yang menganggap bahwa rezeki dari Allah, usaha itu hanya sebab,
dan Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa sebab. Nah itulah orang yang beriman kepada Allah. Nah bila orang masuk golongan ini, nah itu orang yang merasa duit itu ada duitnya. Ini amanah Allah. Orang yang merasa duit titipan Allah. Kayaknya akan ditanya Allah, berapa duit? Kemana untuk puya-puya? Kemana untuk pembangunan masjid? Kemana untuk pembangunan madrasah? Kemana untuk fukara masakin? Duit yang diberi Allah ini bukan cuma-cuma, bukan gratis, kada. Bukan gratis. Kada pernah tanggung jawabannya, kada bisa. Setiap yang diberi Allah, Allah pasti minta tanggung jawab kepada kita. Pasti Allah minta tanggung jawab kepada kita kemana penggunaan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi banyak dosa kita mungkin bisa syirik kepada Allah tanpa kita sadari karena urusan rezeki ini. Nah, jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka bila dapat nikmat syakara, dia bersyukur. Alhamdulillah, ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Lalu dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bil'i'tina bihadal amr wafham 'anillah fi umurik kulliha. Maka lazimilah atas engkau memperhatikan ini perkara. Nah, ini perhatikan. Kada kawa dilihatkan seadanya urusan ini. Wafham 'anillah, paham-pahamlah engkau tentang Allah. Paham-paham tentang Allah. Allah memberi bukan tanpa tanggung jawab. Pasti Allah minta tanggung jawab. Jangan kada paham tentang Allah. Jangan kada paham tentang Allah. Wafham 'anillah fi umurika kulliha, pahamlah engkau daripada Allah pada perkara engkau seluruhnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak doa. Banyak doa yang mana kalau kita hayati, kita pahami doa itu sangat membantu kita untuk bisa mengenali Allah. Seperti Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi dharra wa la naf'a. Ujar Nabi, ya Allah, bahwasanya aku berpagi-pagi tidak memiliki untuk memudaratkan dan memberikan manfaat. Wala mauta wala hayata wala nusyura, dan tidak memiliki kematian, kehidupan dan kebangkitan. Wala astati'u an akhudha illa ma a'taitani, dan hamba tidak bisa mengambil kecuali yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, jadi doa Nabi ini mengajarkan bahwa pengakuan kita kadang memiliki apa-apa, memberi manfaat, memberi mudarat, hidup, mati, kebangkitan, dan pengakuan bahwa tidak bisa mengambil sesuatu kecuali yang Allah berikan. Wa an attaqiya illa ma waqaitani, dan bahwa hamba tidak bisa menghindar sesuatu kecuali yang kau hindarkan daripadaku. Waffiqni, maka berikan taufik kepadaku. Allahumma ya Allah, lima tardah, bagi yang kau ridai akan dia. Minni, daripadaku, minal qaul, dari perkataan, wal fi'li, perbuatan, wa fi afiyatin wa sitrin, dan pada keafiatan dan tutupan, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini salah satu doa Nabi yang kalau kita baca doa ini tapi kita paham artinya, itu akan menumbuhkan dalam hati kita bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa tidak mempunyai apa-apa, nah kita bisa bahwa merenung apa yang akan diperbuat Allah kepadaku pada hari ini.
bukan lagi berpikir apa yang aku perbuat hari ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi para ulama menguraikan urusan rancang merancang, urusan rencana merencana, urusan atur mengatur, itu bukan hal yang dilarang. Kita merancang ini bukan dilarang. Kita merencanakan ini, kita mengatur ini, itu tidak dilarang asal disertai dengan 3 hal. Sertai dengan 3 hal. Bila kurang dari 3 hal ini, kita akan salah dan berakhir kerugian. Ayo merancang. Apa yang kita rancang? Hari ini aku hendak kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih ini. Hari ini aku hendak makan itu, makan ini, makan ini. Ayo kada apa-apa. Cuma disertai 3 hal. Pertama, sertakan billah. Sertakan billah. Apa arti billah itu? Bahwa aku ini merancang ini dengan Allah. Aku kada punya kekuatan untuk merancang kalau kada dengan Allah. Kawalah kita merancang, membuncilak mata aja kada kamu, kada Tuhan membuncilakakan apalagi merancang. Nah, aku merancang ini dengan Allah. Dengan Allah. Artinya bihaulihi wa quwwati, dengan daya dan upaya Allah. Nah, itu pertama. Ayo kita merancang, tapi ingat bahwa kita merancang ini dengan Allah. Yang kedua, minallah. Nah, yang kedua minallah. Bahwa aku ini merancang itu ilham dari Allah. Hendak itu, hendak ini, mengatur itu dari Allah. Bukan dari seorang. Itu dari Allah datangnya. Dari Allah. Nah, yang ketiga, wa ilallah, dan kuserahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Berhasilkah, kadakah, sesuai rencanakah, kadakah, itu urusan kuserahkan kepada Allah. Ayo aja merancang, ayo aja merencana apa-apa, ayo aja nama atur apa, tapi jangan lupa 3 hal tadi. Bahwa kita bisa merancang ini dengan Allah. Apa yang kita rancang itu ilham dari Allah, dan selanjutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila diserahkan kepada Allah sesuai rancangan kita, syukur, alhamdulillah ini dari Allah. Kada sesuai dengan rancangan kita, sabara wa radiya wa hassana dzanna bi, sabar, ridha, baik sangka dengan Allah. Nah, jadi silahkan aja kita hendak merancang, silahkan hendak merencana, hendak maulah program-program, silahkan. Tapi ingat 3 hal tadi, 3 perkara tadi. Nah, dengan demikian kita bisa selamat, terhindar, kada masuk dalam golongan orang-orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-112. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل